Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya, kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Fikratun Nahdiyah karangan Ki Haji Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Ini masih berkaitan dengan bab siang, kitab siang. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatul 'ashiratu fi inzalil maniyyi. Masalah yang ke-10 pada mengeluarkan mani, ya. Tentang mengeluarkan mani di bulan Ramadan. Man akhrajal maniyya biyadih. Barang siapa yang mengeluarkan ia akan mani dengan tangannya. Hukum mengeluarkan mani dengan tangan haram. Au biyadi zaujati, atau mengeluarkan ia akan mani dengan tangan istrinya, ini boleh. Au ammatihi, atau tangan budaknya. Zaman dulu ada budak, ya. Fayuftiru bihi, maka terbuka ia, berbuka ia dengannya semua. Ini enggak dilihat apakah ada hail atau tidak. Sengaja mengeluarkan mani dengan tangan, dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal, batal puasa tanpa dilihat ada hail atau tidak. Wa kadza khurujul maniyyi bilumsin wa qublatin wa mudaja'atin bila hailin. Dan demikian pula batal puasa itu keluar mani dengan bersentuhan dengan istri, wa qublatin mengecup istri, wa mudaja'atin memeluk istri, bila hailin tanpa hail, enggak pakai baju. Nah, habis peluk, habis cium, keluar mani. Nah, itu batal juga. Kenapa batal? Rasanya li'annahu, karena semuanya itu inzalun bi mubasyarah. Itu namanya mengeluarkan mani dengan bersentuhan. Kalau ada hail bagaimana? Kalau ada hail, kalau sengaja memeluk niat untuk mengeluarkan mani. Nah, itu batal juga karena ada unsur sengajanya. Memang sengaja memeluk untuk mengeluarkan mani, kan? Batal. Ya, kalau ada unsur sengaja. Tapi kalau memeluk doang nggak ada unsur sengaja, ini wa man dhamma zaujatahu bihailin. Dan barang siapa yang memeluk ia akan istrinya dengan hail, istri lagi masak dipeluk, au nadaraha bisyahwatin, atau melihat ia akannya istrinya dengan hawa nafsu, au fakkaraha, atau memikirkan ia akannya istri, membayangkan ia akannya istri, fa anzala, kemudian inzal ya, fala yuftiru bihi, maka tidak batal ia dengannya semua. Nah, karena ini disyaratkan ini nggak ada niat mengeluarkan mani memang. Jadi memeluk biasa, kemudian melihat walaupun ada hawa nafsu, melihat dari jauh, kan. Nah, kemudian atau membayangkannya, inzal, nggak batal. Walau qabbalaha wa faraqaha sa'atan, dan jikalau mengecup ia akannya istrinya, wa faraqaha, dan meninggalkan ia akannya istri sesaat, habis cium istri ditinggalin istrinya. Ya, ini nggak ada hail, ini nggak ada hail. Kalau ada hail udah di atas. Mengecup yang seorang akan istrinya, ya, mencium istri, kan. Kemudian meninggalkan istrinya sesaat, ditinggalin. Summa anzala, kemudian inzal ya. Arti inzalnya bukan ketika mencium, tapi sesudah. Nah, sesudah meninggalkan istri. Fal asahu in kana syahwatu mustashabatan wa zakaru qa'iman hatta anzala aftara wa illa fala. Pendapat yang asah, jika adalah nafsu itu masih menyertai, artinya masih bersyahwat, ketika dia pergi masih bersyahwat, dan adalah zakarnya itu yang masih masih tegak, hatta anzala, hingga inzal ya, aftara, batal ya, wa illa fala, jika tidak enggak. Maksudnya begini, habis cium istri nggak pakai hail, ditinggalin istrinya sejenak, tempat tidur, kemudian inzal. Pendapat yang asah bagaimana, batal nggak? Dilihat, kalau dia ketika meninggalkan istrinya masih dalam keadaan bersyahwat, zakarnya masih bangun, sehingga inzal ya, itu tetap batal puasa. Jika tidak, artinya ketika dia pergi nggak ada syahwat lagi, ya,
zakarnya nggak tegak lagi, nah nggak batal. Ya, inilah hukumnya. Walau lamasa sya'ra mar'atin fa'anzala, maka jikalau menyentuh ia akan rambut perempuan, rambut. Fa'anzala maka inzal, ya ini orang syahwatnya aneh. Menyentuh ia akan rambut, kemudian inzal ya. Fa fi fitrihi anil mutawali wajhani. Maka sabit dalam terbukanya puasa atau dalam batalnya puasa dengan sebab menyentuh rambut dari Syekh Mutawali itu ada dua pendapat. Banahuma alan tiqadil wudu'i bilumsihi, yang membangun, yang mendasari ianya Syekh Mutawali akan keduanya dua wajah, dua pendapat atas batal wudhu dengan menyentuhnya rambut. Menyentuh rambut istri, inzal, batal enggak? Hukumnya dibangun atas batal tidaknya ketika menyentuh rambut. Wudhu batal enggak kalau menyentuh rambut? Pendapat yang umum yang kuat menyatakan enggak batal wudhu menyentuh rambut. Nah, berarti menyentuh rambut kemudian inzal juga enggak batal puasa, gitu maksudnya ini. Wa muqtadahu annahu la yuftiru, bermula kehendakinya. Nah, bagaimana cara mengembalikan tadi? Bermula kehendakinya madzekur. Maksud madzekur di sini batal tidaknya wudhu dengan menyentuh rambut. Bermula kehendakinya itu bahwa sungguhnya seseorang itu tidak membatalkan ia akan puasanya. La yuftiru, enggak batal puasanya. Karena menyentuh rambut enggak batal wudhu. Nah, wahwa kadzalik, dan dianya itu memang seperti demikian. Ya. Walau hakka zakarahu li'aridi sauda'a, jikalau menggaruk ia akan zakarnya karena arid, karena kedatangan sauda. Jadi sauda ini saya kurang tahu artinya, saya cari di kamus nggak ada, artinya hitam. Jadi maksudnya di sini kemungkinan karena ada hewan-hewan kecil yang datang menggigit. Walau hakka zakarahu, jikalau menggaruk ia akan zakarnya karena kedatangan sesuatu yang menggigitnya, hewan-hewan kecil. Au hikatin, atau jikalau menggaruk ia akan zakarnya lihikah, karena gatal, hikah gatal, kurap. Fa'anzala, maka inzalia lam yuftir, nisya tidak batal ya. Pada pendapat asah enggak batal. Kenapa? Karena menggaruk itu boleh. Ya. Li'annahu mutawallidun min mubasyaratin mubaha, karena bahwa sungguh nya indal itu mutawallidun, itu muncul ia dari bersentuhan yang dibolehkan. Karena kalau gatal kita boleh menggaruk. Namun sebahagian juga ada yang menyatakan kalau dia yakin ketika menggaruk keluar mani, kemudian dia masih bisa bersabar, batal. Tapi kalau dia nggak kuat menahan, memang harus digaruk, ya nggak apa-apa. Sama seperti di sini. Kadza kulluha mim mughnil muhtad li syarbaini. Demikianlah semuanya itu diambil dari kitab Mughni Muhtad karangan Syekh Syarbaini. Nah, ini lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga belajar mengartikannya. Apalagi kitab fikih ini susah karena semua penjelasannya harus saling terkait. Jangan sampai salah dalam menjelaskannya. Banyak kait, muhtarazat dan segala macam kalau dalam membahas kitab fikih. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.